Ampun, tolong jangan liatin saya, kepala saya makin sakit. Saya emang nggak mau ngusik situ. Saya yang tahu dapat laporan ini temen saya ini baru pulang kerja kecapean. Saya bilang, kenapa kamu bisa masuk situ? Rumah aing dirusak katanya. Anak-anak aing dipicen. Jadi kalau misalkan dia bohong, tapi yang sepengalaman saya, yang kayak gitu nggak bakal bohong. Tergantung kita tahu jenisnya ini apa yang dimasukin. Dimasukin perempuan juga? Perempuan semua. Oh, perempuan semua? Oh, mungkin ada laki satu. Itu dia sampai nonjok kaca, sampai tangannya pada berdarah itu. Mereka tuh urusan saya. Nanti saya yang bilangin. Kalau nggak ngerti juga, nanti saya yang bilangin. Kalau masih berbuat lagi, kalian apakan terserah, saya bilang gitu. Karena mereka ini seakan-akan nantang saya. Wah, saya makin gregetan juga sebenarnya. Hola guys, welcome back to KPR, Kaktus Podcast. Oke, kali ini kita kembali di episode ke-10. Malam ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial sekali malam hari ini tentunya. Kita berkenalan dulu dengan siapa mas namanya? Mas Arif. Mas Arif, ya. Oke, saya Max. Ya. Oke, Mas Arif mungkin akan bercerita tentang sesuatu yang sangat menegangkan malam ini ya. Sangat, ya, horor lah. Hola guys, selamat malam untuk semua kerabat KPR. Jadi untuk kalian gue ada kejutan. Untuk semua yang punya skill editing, kalian bisa ambil video kita di YouTube dan kalian edit sendiri. Dan itu bebas banget, kalian bisa masukin di semua sosial media kalian. Bener nggak, Mas? Yoi, kalau kalian udah share ke semua medsos kalian, betul, kalian bisa kirim hasilnya ke alamat email yang di bawah ini. Betul, kalian bisa chat kita di mana-mana lah. Nanti ada linknya di bawah sini lengkap banget. Jadi setelah kalian udah klik videonya dari YouTube, kalian tinggal screenshot insight-nya, kalian kirim ke link yang di bawah sini. Nanti setelah itu dapat apa sih, Mac? Akan dapat hadiah spesial lah dari kerabat KPR. Betul banget, karena mumpung nih guys, sekarang ekonomi Indonesia lagi gini, lagi goyang. Betul sekali, lumayan nih untuk tambah-tambahan sedikit. Jadi kalau kalian punya skill editing yang baik, dari episode 1 sampai episode sekarang, kalian bisa ambil videonya dari YouTube dan kalian tinggal masukin ke sosial media kalian, entah itu TikTok, Instagram, atau yang mana-mana. Nanti setelah itu kalian akan dapat hadiah dari tim KPR. Bener nggak, Mas? Oke, jangan lupa ya. Betul, kita tunggu semua kerabat KPR. Oke, jadi sekarang kita masuk ke videonya. Yoi, KPR hurur! Hurur! Oke, bisa dimulai ceritanya, Mas? Jadi pada pas suatu malam, saya pulang kerja, ingin pulang ke Jakarta. Yeah. Sebelum saya pulang ke Jakarta, itu udah teman kerja nelpon. Katanya pacar saya kesurupan. Saya tanya, di mana? Oh, di rumahnya katanya. Oke, Sherlock aja, saya bilang kayak gitu. Nah, pas saya berangkat sampai tempat, itu udah banyak sih teman-temannya juga yang megangin. Terus ada juga yang bisa lah gitu, 2 orang mah. Bisa buat ngelepasin si kesurupan ini? Bisa, cuman nggak lepas-lepas. Gitu. Niat saya juga cuman mau ngeliat doang sih, kan adanya di kamar ya posisinya. Di ruang tamu itu temen-temennya banyak. Ini di rumah si pacarnya atau di rumah pacarnya si perempuan yang kesurupan itu. Yang kesurupan ini. Saya masuk ke situ, ngeliat baru masuk pintu doang sih. Saya baru masuk pintu doang. Perempuan itu tiba-tiba ngeliat saya, ngucap, ampun, tolong jangan ngeliatin saya katanya. Oh, baru nongol doang? Baru gitu? Nongol doang. Iya, saya cuman niatnya mau ngeliatin doang, padahal lagi diobatin sama orang kan, saya nggak enak gitu. Ampun, tolong jangan liatin saya, kepala saya makin sakit katanya. Saya emang nggak mau ngusik situ. Saya yang tahu dapat laporan ini temen saya ini baru pulang kerja kecapean. Saya bilang, kenapa kamu bisa masuk situ? Saya bilang kayak gitu. Rumah aing dirusak katanya. Anak-anak aing dipicen katanya. Terus sama siapa? Saya bilang kayak gitu. Kan banyak tuh temen-temennya di belakang pada nontonin saya. Temen-temennya si yang ceweknya. Temen si ceweknya. Banyak. Ada 10 orang mah. Ditunjuk satu-satu.
sia. Udah, mereka urusan saya bilang kayak gitu. Nanti mereka saya yang bilangin. Tapi kejadian dia kesurupan itu bukan di tempat kerja, tapi udah pulang sampai Udah rumah. pulang, ya. Udah pulang. Pas dia bilang dia kesel sama teman-temannya itu, ditunjuk satu-satu. Saya bilang aja, itu urusan saya bilang kayak gitu. Yang penting saya pengennya situ keluar, ini orang pulang kerja capek, kasihan. Mau keluar kagak? Saya bilang kayak gitu. Iya, ampun katanya. Tolong jangan liatin saya lagi, ampun. Katanya. Itu cuma diliatin doang? Baru ngeliat doang, belum saya pegang. Akhirnya saya deketin dong. Yeah. Saya deketin, saya pegang pundaknya. Udah ya, pulang. Nanti besok kita ketemu. Saya gituin. Janjian. Nanti besok kita ketemu. Saya kerja, kita ketemu tempat kerja. Saya bilang kayak gitu. Sekarang saya mau pergi. Saya bilang kayak gitu. Karena asalnya dia ini, si makhluk ini dari tempat kerja. Betul, dari tempat kerja. Karena saya tahu lah gitu. Oh ya udah katanya. Dalam artinya dia ngangguk. Mengiyakan untuk janjian ketemuan itu. Ah betul. Saya bilang mau keluar, mau langsung ngangguk kan. Saya keluarin dong. Keluar tuh akhirnya. Pas sudah keluar, saya bilang sama yang di situ teman-temannya, jangan diomongin lagi. Saya bilang gitu. Oh iya siap. Pas saya nyampe di pertengahan jalan, ditelepon. Ini masukkan lagi, saya bilang. Di hari yang sama? Di hari yang sama. Cewek itu juga. Habis dari situ, pas pulang ditelepon lagi? Telepon lagi katanya. Telepon lagi saya lagi di jalan. Wah, apaan? Ini kemasukan lagi. Saya bilang, situ ngomongin nggak? Iya tadi diomongin sama anak-anak, kan saya udah bilang jangan diomongin lagi. Saya bilang kayak gitu, saya sampai ngomel kan di telepon. Dia jadi marah. Oh, akhirnya video call kan. Saya di jalan, di pinggir jalan, video call. Masih mau bandel juga, saya bilang kayak gitu. Keluar, saya bilang. Nanti besok kita ketemu. Saya bilang. Iya. Nah, udah kejadian itu, udah tuh katanya, udah aman lah katanya, udah keluar kan dari video call itu, udah keluar. Orangnya itu yang kesurupan tidur lah hitungannya. Capean tidur. Udah saya bilang temenin aja sampai pagi, kalau ada apa-apa telepon. Saya bilang kayak gitu. Oh siap, saya matiin. Nah kan besokannya pas saya udah masuk kerja ini mah, saya baru nyampe tempat kerja mau ke toilet. Saya ke toilet dulu, biasa kencing dulu gitu kan, beres-beres gitu. Temen lari, kirain ada apa, gedor-gedor. Wah minta tolong. Kenapa? Saya bilang saya lagi di toilet. Itu no kesurupan. Oh biarin, udah janjian sama saya bilang kayak gitu. Oh di hari yang pas dijanjikan kemarin ketemu itu. Betul. Nyata udah dikerumunin banyak, sampai sama security pun banyak gitu pada datang. Sampai ada orang bawaan mungkin dari kerjaan, saya nggak tahu, yang ngobatin tapi nggak bisa keluar juga. Saya pegang lagi, saya elus lagi. Ada apa? Kenapa? Saya bilang kayak gitu. Emang kenapa? Saya nggak suka, saya nggak seneng katanya. Rumah saya dirusak katanya. Oh gitu. Terus seakan-akan mereka pada nantangin saya, kata dia gitu. Oh, yaudah, sekarang gini aja, saya bilang kayak gitu. Mereka tuh urusan saya, nanti saya yang bilangin, saya bilang gitu. Kalau nggak ngerti juga, nanti saya yang bilangin. Kalau masih berbuat lagi, kalian apa kan terserah, saya bilang gitu. Yang penting mereka sudah saya bilangin, saya bilang kayak gitu. Oh gitu, langsung dia ngangguk aja. Udah ya, saya bilang gitu. Tapi dia udah telanjur bawa pasukan. Si makhluk ini udah bawa pasukan. Ternyata temennya lagi ini sadar, temennya di toko yang sebelahnya kesurupan juga. Di hari yang sama. Di hari yang sama. Beda tempat. Beda tempat. Nah, masih pada kenal mereka juga, masih pada kenal semua tuh sama yang kesurupan. Ya. Di toko yang sebelah. Pertama satu teriak semua, jerit itu mah kayak orang kesakitan, jerit. Sebelahnya nambah lagi jerit, lama-lama banyak dalam hati kan. Jadi kesurupan massal. Jadi massal itu semuanya pada teriak, sampai hitungannya operasional juga agak berjalan lambat lah hitungannya, jadi agak dipending lah gitu.
sekitar jam 10 mungkin baru pada beres ya. Itu kejadian masih jam 8 pagi, saya bilang. Siapa lagi saya datengin tuh ke suatu tempat itu kan. Ini siapa? Saya bilang kayak gitu. Kenapa masih bisa masuk ke sini? Saya bilang kayak gitu. Ternyata ini bawaan yang pertama Yang awal. pertama masuk yang janjian tadi Iya. nih. Saya bilang, kan saya bilang, ini urusan mereka biar saya yang ngasih tahu. Saya bilang kayak gitu. Jadi nggak usah bobo pasukan. Tapi saya nggak seneng katanya. Karena mereka ini seakan-akan nantang saya. Wah, saya makin gregetan juga sebenarnya. Mungkin kalau wujudnya kelihatan mungkin bisa jadi itu ditampol kali gitu ya. Betul. Mungkin karena dia memasuki ke lewat media orang lain. Betul. Seandainya kita nyakitin juga malah orang ini yang akan sakit. Betul. Makanya kalau saya mediasi itu nggak pernah yang namanya mencet atau nabok atau apa biar mereka sadar, enggak. Saya cuman dengan ucapan, dengan akhlak, dengan adab, insya Allah gitu kan. Kalau saya kayak gitu, saya cuman nanya aja. Tapi kalau yang misalnya orang-orang kesurupan itu yang kayak dipencet jempolnya, apalah gitu, itu berpengaruh nggak sih ke si ininya ini? Itu sangat berpengaruh. Kan Ke orangnya atau ke si yang masuknya ini? ke orangnya, ke orang yang kemasukannya. Jadi dia kan seakan-akan cuma jasadnya aja yang dipakai. Kalau ketika kita jempol, ini kan raga. Iya. Berarti kan yang kena raganya dia, bukan yang kesurupannya itu, bukan yang masukinnya itu. Yang masukinnya ini nggak berdampak ke dia? Nggak berdampak, nggak pengaruh. Yang ada dia seneng, karena udah dibohongin sebenarnya sama dia ini makhluk kayak gitu. Makanya kalau yang kayak gitu, saya selalu ngasih tahu, janganlah, saya bilang kayak gitu, jangan kayak gitu, kasihan, saya bilang kayak gitu. Apalagi sampai berantem gitu kan. Yang kayak gitu pun takut dengan akhlak kita, dengan perilaku kita. Ketika kita bisa nge-backup dia dengan keluhannya, kita dengerin aja keluhannya dulu apa, kenapa, ada apa. Kalau misalkan dia jawab bla 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 bla, misalkan kerusak kayak tadi gitu kan, ya kita tinggal backup. Ya udah tenang, itu urusan kita. Kita yakinkan. Yang penting situ mau bisa keluar dulu dah. Kalau saya gitu. Nggak mengganggu lagi. Betul, nggak mengganggu lagi. Jadi nggak perlu adanya minta inilah, minta itu, saya nggak suka. Nah, terus dari kejadian yang tadi itu yang pas kesurupan, jadi kesurupan massal itu. Oh betul. Ditanganinya gimana? Satu-satu saya nanganinya. Jadi kalau udah yang kesini, yang udah teriak, itu kan agak susah tuh. Jangankan 5 orang aja nggak bisa megangin, nggak kuat, mental semua. 5 orang nggak bisa megangin. Makanya saya ngadepin sendiri. Jadi ada ruangannya. One by one gitu jadinya. One by yang one. Dimasukin perempuan juga? Perempuan semua. Oh perempuan semua? Mungkin ada laki satu. Itu dia sampai nonjok kaca, sampai tangannya pada berdarah itu. Saya kasihan tuh. Itu belum sempat saya pegang sih. Ada yang megangnya mungkin dari bawaan pekerjaannya. Itu belum sempat saya lihat pas tangannya, bilangnya laporannya mah berdarah gitu, ngomong ke saya mah. Cuman saya belum saya lihat. Saya nanganin yang perempuan dulu aja, saya kasihan kan. Nah, saya selamatin yang perempuan. Lumayan tuh sampai 2 jam itu saya negosiasi. Satu orang itu setengah jaman lah. Setengah jam 15 menit lah. Pokoknya sekitar 5 atau 6 orang yang kesurupan itu di situ. Saya pegang satu-satu dengan bahasa. Jadi nggak usah saya bilang kayak tadi mencet atau berbuat kasar, enggak. Apalagi buat nantang, jujur saya juga nggak berani gitu. Kalau buat nantang nggak berani. Kita ajak ngobrol, kita negosiasi. Dia ngangguk, dia bersedia keluar, saya tinggal nanya, mau dikeluarin apa mau keluar sendiri? Saya bilang kayak gitu. Ya udah, saya cuma minta kopi hitam, saya bilang gitu. Saya minta kopi hitam, saya minum, saya kasih ke yang masuknya. Minum nih, masih panas, masih melepuh, habis gitu. Langsung diminum sekaligus? Diminum sekaligus habis. Saya baru nyeduh itu, nyuruh temen kan bikinin kopi hitam, aduh habis, langsung pamit, blek, pingsan. Tidur lah kayak pingsan gitu ya kan, tidur. Dari yang kedua nih, orang yang orang pertama kedua kan
Nah, yang kedua, yang berikutnya ini, terus yang berikutnya lagi Hampir sama kejadiannya. Hampir sama kayak gitu tapi juga. yang masukinnya beda. Itu berbeda, itu pasukannya. Pasukannya. Yang pertama itu yang janjian sama saya itu. Dia udah nggak mengganggu lagi. Dia lagi mantau. Oh, mantau. Karena dia udah telanjur mungkin merasa terusik ke satu, yang kedua dia udah telanjur bawa prajurit juga kan. Ya udah. Udah persiapan karena waktu sebelumnya udah janjian akan ketemu gitu. Karena saya juga ada persiapan, dia juga ada mungkin tahu lah gitu kan. Kalau namanya goib itu dia nggak bakal dusta. Dia lebih jujur dari manusia. Jadi ketika kita janjian A ya harus A. Jadi harus konsekuensinya kayak gitu, jadi harus balance. Jadi ketika kita bohong dampaknya ke kita juga. Jadi akan makin parah kalau kita nggak menepati janjinya. Jadi kalau misalkan dia bohong, tapi yang sepengalaman saya, yang kayak gitu nggak bakal bohong. Yang kayak gitu nggak bakal bohong. Tergantung kita tahu jenisnya ini apa yang dimasukinnya. Asal tahu aja itu. Ini yang masuk yang pertama, kedua, dan yang jadi kesurupan massal ini. Yang pertama itu kan penunggu utama. Dari ratusan tahun di tempat itu. Jenisnya apa gitu? Kalau dibilang jenis mungkin atau jin kah, atau bisa dibilang ya seperti itu gitu. Dia udah lama, udah ratusan tahun. Sebelum menunggu dia di situ. Ya, sebelum tempat itu dibuka, beliau pun udah duluan di situ. Makanya dia nggak seneng ketika tempatnya dirusak. Dan saya telusuri, ternyata bukan dirusak sebenarnya. Itu tempat udah bocor, mau dibenerin sebenarnya sama teknisi di situ. Gitu. Mau dibenerin. Akhirnya saya obrolin lagi, saya ketemu yang ke-3 dan ke-4. Ini tempat bukannya dirusak, tapi mau dibenerin, saya bilang kayak gitu. Ini gini saya bilang, saya ceritain, saya jelasin kayak gitu. Yang penting situ mau keluar nggak? Yang penting saya kayak gituin langsung. Yang penting situ mau keluar nggak? Saya bilang kayak gitu. Ya udah, jangan datang lagi, kasihan. Ini anak-anak mau pada kerja, saya bilang kayak gitu. Akhirnya dia ngangguk, sama metodenya. Saya kasih kopi juga. Saya minta bikinin, pokoknya setiap itu saya minta bikin kopi. Setiap kali nanganin orang yang berbeda, saya selalu kopi baru. Kopi lagi. Saya kasih lagi. Itu mah masih mendidih. Habis langsung korokan. Sekali minum itu. Sekali minum, lek. Saya bilang aus, saya gituin, saya ledekin malah. Aus, saya bilang kayak gitu. Ini yang orang yang dimasukin apa nggak melepuh apa bibir dia? Tapi pas sadar mah, alhamdulillah nggak berasa apa-apa. Cuman kata dia mulut saya asem katanya. Iya, saya kasih kopi, saya gituin pas saya sadar mah, saya ledekin. Udah, saya bilang gitu. Izin aja pulang, gak usah kerja, saya bilang kayak gitu. Selama 3 hari, saya bilang kayak gitu. 3 hari dia. Semuanya, semua yang kemasukannya. Betul, semua yang kemasukan. Saya suruh istirahat karena kalau orang kesurupan itu energinya yang keserap. Saya bilang udah istirahat 3 hari, minta izin, nanti saya yang bilang. Saya bilang kayak gitu. Oh yaudah, langsung tuh pada pamit pulang satu. Sampai jam 10 kalau nggak salah. Nah, dan jam 12 ada kejadian lagi di situ. Masih di tempat yang sama? Cuman itu yang cowok yang saya bilang itu. Di tempat yang sama? Di tempat yang sama, cuman di mungkin ada 3 toko yang sebelahnya lah gitu. Terus tiba-tiba nonjok kaca gitu kan. Nonjok kaca, saya dihubungin, yang saya bilang tadi saya belum sempat. Saya bilang saya minta video aja. Coba videoin yang megangnya, yang ada di tempat, di videoin. Saya perhatiin, oh ini masih prajuritnya kan dalam hati saya mah. Kenapa nggak didatengin waktu itu? Waktu itu bukannya saya nggak mau datengin, karena saya netralisir tempatnya dulu. Oh, tempatnya. Iya, kita netralisir tempatnya dulu. Kalau udah di netralkan agak adem nantinya kan, nggak panas kayak awalnya. Sampai ambulan aja pada datang itu buat jemput-jemputin yang kesurupan ini. Iya bener. Nah, ada beberapa ambulan. Saya cuman bilang ke security, ya udah tolong sampai, yang penting ini orang sampai rumahnya dulu aja. Saya bilang gitu, insya Allah nggak ada apa-apa. Saya bilang kayak gitu. Ya, kalau yang cowok itu mah tangannya sampai luka katanya. Udah saya bilang video call, saya lihat, langsung ngeh dia. Si yang masuknya ini. Iya, kalau itu saya yang di kamera, ya lewat kamera kan. Udah saya bilang,
Cuman di situ saya ngomong dengan batin, udahlah saya bilang lepas, kasihan. Cuma diliatin doang, ngomong ibaratnya ngomong dalam hati aja gitu. Saya bilang udahlah lepas, kasihan. Mau ngapain lagi, kan udah saya bilang tadi, lepas semuanya, nanti mereka saya yang beresin, saya yang mau bilangin. Oh, langsung dia ngangguk, sadar, tapi karena udah luka kan, karena menunjuk kaca itu, udah saya bilang bawa aja ke P3K gitu. Kalau nggak rumah sakit terdekat, saya bilang kayak gitu, insya Allah udah nggak kenapa-napa. Ketika pas sudah sadar, pulang juga tuh tempat masing-masing. Dari situ ramai itunya, jadi kerjanya jadi pada nggak puguh kan. Iya, takut lah gara-gara dampak kayak gitu, kesurupan masal kan. Jadi nggak puguh kerjanya. Ya akhirnya pulang cepet tuh, pada pulang cepet. Jadi saya juga ditanya-tanyakan sama atasan gitu kan, ada apa sebenarnya, gini. Saya cuma bilang tolong beresin tempatnya, saya tunjuk titik-titiknya yang dirusak. Ternyata pas mereka justifikasi, dia bilang itu bukannya dirusak, itu lagi saya benerin. Oh mungkin lagi benerinnya, saya bilang nggak misi-misi, saya bilang kayak gitu, karena ini diinjak, saya bilang keinjak, makanya dia ngamuk, saya bilang kayak gitu. Makanya oh gitu kata dia. Oh ya udah, terus gimana kata dia, ya untuk saat ini kalau bisa main kesurupan liburin dulu, saya bilang kayak gitu sama atasannya, selama 3 hari jangan masuk dulu karena masih diincar, saya bilang kayak gitu. Karena yang gampang dimasukin ya pasti dia juga orangnya, orang-orang yang sama. Orang-orang yang sama. Oh gitu, ya udah akhirnya diizinin tuh 3 hari berturut-turut kan, diizinin semuanya. Netral tuh, makanya banyak yang persepsi A, B, C. Saya bilang bukan kayak gitu. Pada intinya mah salah paham gitu. Pada intinya salah paham. Pada intinya kalian itu dibilangnya ngerusak, saya jelasin ke maintenance-nya segala. Kalau bisa saya bilang ini kan tempat kerjaan lama, saya bilang kayak gitu. Apalagi banyak hutan gitu kan. Kalau bisa, kalau ada apa-apa, apalagi kalau kencing jangan sembarangan, saya bilang kayak gitu. Dulu. Minimal permisi, walaupun kita nggak bisa ngelihat, seenggaknya minimal kita menghargai yang ada. Beradab lah. Adabnya, dimanapun itu. Oh gitu, akhirnya diterapin. Ya sampai sekarang nggak ada lagi kejadian seperti itu. Nggak ada lagi kejadian seperti itu. Ngeri juga ya kalau lagi enak-enak kerja tiba-tiba kayak begitu. Nah itu. Kerjaan saya juga jadi terbengkalai jadinya. Terbengkalai lah, ngurusin orang lain kan. Ngurusin orang lain. Untung sih atasan kita pada nawin kan. Jadi mereka mengerti, memahami karena mereka juga ada di tempat. Mereka juga ada di tempat, malah mereka pun juga yang minta tolong gitu kan. Gitu. Akhirnya ya udah. Mau gimana lagi, saya bilang kayak gitu. Kalau dia dipekerjakan, saya nggak tanggung jawab kalau dia kemasukan lagi, karena saya udah bilang yang kayak gini jangan dimasukin dulu kerja. Cuman kalau dipaksa masuk, kalau ada apa-apa ya saya udah lepas tangan. Kita udah ngasih peringatan. Ya betul. Nah saya pengennya buru-buru di follow up tempat-tempat yang dirusak. Yang tadi yang dia marah itu, penyebab sampai dia datengin anggotanya lah, pasukannya segala macam. Mungkin karena tempatnya itu dirusak. Satu itu, kedua yang lain yang pada megangin seakan-akan nantangin mereka. Jadi pada ngeluarin yang lain yang megangin orang kesurupan ini. Iya kan, yang masalah itu kan saya megang satu-satu. Yang sebelum saya pegang ada yang megang, cuman mungkin nggak terlalu paham gitu kan. Jadi seakan-akan kayak nantangin gitu, kayak diajakin berantem, dipencet apa segala macam. Saya juga nggak tahu dah metode mereka kan kalau kayak gitu. Makanya dia ngadu sama saya kayak gitu. Mereka seakan-akan nantangin aing, kata dia. Oh gitu. Ya udahlah, mungkin mereka nggak tahu, saya bilang kayak gitu. Maafin aja. Mungkin tujuannya menolong, tapi caranya begitu malah salah. Betul, tujuannya malah salah. Makanya akhirnya saya ngobrol tuh, yang megang emang siapa aja. Saya ngobrol sama mereka, saya kasih arahan, ya udah kalau itu mah bilangin aja. Kalau kita bisa pakai lisan dulu, kenapa enggak, saya bilang kayak gitu. Jadi kita nggak usah capek-capek, saya bilang kayak gitu, sampai berantem sama yang gaib. Nah gitu kan, yang gaib itu lebih
tahu gitu kan, lebih paham lah daripada kita yang di sini. Apalagi kita juga awam gitu kan, yang awam-awam gitu. Makanya pas sampai situ ada beberapa yang bisa akhirnya kita ngobrol bareng, ya menelusuri tempat-tempat tersebut yang sensitif lah, yang dibilang yang dirusak, yang dibilang anak-anaknya dipicen di mana sih gitu. Kita telusuri di situ. Itu maksudnya anak-anaknya dipicen deh, anaknya dibuang gitu kan? Tapi betul. maksudnya dibuang dalam arti apa gitu? Maksudnya mungkin kalau masalah itu kan kita nggak tahu, mungkin kita lagi kerja, lagi benerin apa, kan kita nggak tahu ngebuang atau kenapa gitu. Betul. Kadang-kadang kita kan kayak ngerokok aja buang puntung sembarangan. Oh kayak gitu. Kena anaknya kabur misalnya, mungkin bisa aja kayak gitu. Laporan. Sehingga mereka ikut terusik, ya mau nggak mau akhirnya masalah terjadilah pada waktu itu. Saya juga nggak tegang liatnya, apalagi kalau perempuan gitu yang kena. Nggak ditolongin gimana, jatuhnya kayak beban moral kalau kita nggak nolongin. Betul. Ya kan. Misalnya kan kita bisa melakukan buat nolong orang, kenapa kita nggak tolong? Iya kayak gitu. Cuma kita ngelihat juga kan, mendingan nggak usah di situ. Bener. Kalau kita bisa nolongin, kenapa kita nggak nolong? Saya juga sebenarnya nggak terlalu paham ya kalau masalah buat jauh lah gitu, belum paham. Cuman niat saya orang itu nggak kenapa-napa, udah cukup. Jadi nggak usah gimana. Niatnya cuma nolong udah. Jadi nggak ada pikiran buat ABC, nggak ada. Tujuan saya udah orang ini kesurupan harus sadar hari itu juga. Kalau saya gitu, harus clear hari itu juga. Masalahnya apa, kita clearin masalahnya gitu. Berarti jadi setelah kejadian yang kesurupan masalah itu udah nggak ada kejadian lagi, bener-bener udah dinetralisir semua di tempat kerjanya? Ya karena kan pas kejadian itu sorenya saya netralisir tuh tempatnya. Kita netralisir, saya ajak beberapa teman. Itu pas pulang kerja atau masih jam kerja? Pulang kerja. Pulang kerja. Sebelum pulang kerja jadi kita kumpulin dulu tuh. Setelah closingan kumpulin anak-anak. Habis kumpulin anak-anak, ya udah kita kita doa bersama di situ, doa bareng, keselamatan bareng-bareng buat tujuan yang sama gitu, buat kebaikan semuanya lah, yang kenyamanan tempat kerja juga. Betul. Kita nyaman, mereka juga yang ada di sana penunggu itu ibaratnya nggak terganggu. Ya betul, seperti itu kejadiannya. Ngeri juga ya. Makanya kalau dibilang pakai logika mah nggak masuk juga sih kayaknya kalau buat kayak gitu. Nah karena pakai logika nggak masuk. Ya namanya main-main dengan makhluk seperti itu kan. Betul. Kita mungkin mikirnya seperti apa, dia lebih dari kita pikirannya. Betul. Lebih sensitif, intinya lebih sensitif yang kayak gitu. Makanya bermain-main yang kayak gitu ya hati-hatilah. Kalau belum kuat-kuat banget mah jangan. Bisa nyari tumbal mungkin. Betul, hati-hati gitu. Kayaknya sih bukan sekedar ngerusak sih. Kalau kata saya mah ada salah satu yang bermain, cuman saya nggak tahu siapa gitu doang. Mungkin di lingkungan itu ada yang makhluk-makhluk seperti itu. Soalnya nggak mungkin kalau bahasanya gaib ini sampai nantangin gitu. Maksudnya yang nantangin siapa? Kita aja nggak tahu wujudnya dia. Nah gitu. Ya kan. Ibaratnya kalau orang awam kan kita nggak tahu nih orang makhluk ini ada di mana. Nah betul. Seakan-akan nantangin, saya sempat mikir keras juga itu. Nantanginnya siapa yang nantangin? Kan dalam hati gitu pasti kita berpikirnya. Berarti ada yang bermain di balik itu kan gitu. Cuman saya nggak mau musik, biarlah gitu. Kita juga kena dengan sendirinya. Kalau saya sih nggak mau gimana. Yang penting saya mah kasihan korban-korban yang pada kemasukan pada intinya di situ. Mereka yang nggak tahu apa-apa jadi tumbal. Betul, nggak tahu apa-apa malah jadi korban kemasukan, korban kasihan, capek, kasihan dianya. Benar-benar soalnya benar-benar ngeliat orang. Saya berapa kali ngeliat orang yang kesurupan gitu. Sampai dipegangin berapa orang dia teriak-teriak kayak seolah-olah kayak dia nih punya tenaga gede banget. Betul. Tapi emang nyatanya punya tenaga gede kan? Betul. Yang tadi saya bilang 5 orang aja nggak kepegang. Nggak kepegang, 5 orang aja nggak kepegang. Wah itu mah nggak masuk dalam pikiran kita ini kalau dibilang kayak gitu kan. Betul. Apalagi kan umurnya itu udah ratusan tahun, kita aja belum ada. Iya lah. Iya. Gitu, kita aja belum ada gitu. Makanya orang-orang kayak gitu ya tetap aja pengennya akhlak kita, adab kita buat menyampaikannya jelas, dibuat clear, mereka senang. Pada intinya di situ. Intinya mah adab yang paling diutamakan. Adab yang paling diutamakan. Mungkin dari Mas Arif ada yang ingin disampaikan ke teman-teman yang nonton? Buat teman-teman semua,
sebisa mungkin kalau nggak penting-penting banget jangan melakukan hal-hal yang di luar kehidupan nyata, karena bahayanya ketika dampak itu terjadi kalian bakal jadi tumbalnya. Hati-hati aja. Kayak main pesugihan segala macam. Iya betul seperti itu. Karena segala sesuatunya, setiap niat sesuatu pasti ada timbal balik yang akan terjadi gitu. Ada yang diminta dari kita. Ada yang diminta. Oke Mas Arif, kalau begitu terima kasih atas ceritanya malam ini. Oh iya. Luar biasa sekali ceritanya, sangat menegangkan ya. Oke, buat teman-teman semua terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Mungkin buat teman-teman yang punya cerita bisa email ke kita di alamat di bawah ini. Nanti kita akan fast respon untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, share, and subscribe. See you. Bye-bye.